Kita harus memiliki Kristus di dalam hati kita. Ketika kita memiliki Kristus di dalam hati kita, bisa diungkapkan sebagai tindakan keagamaan yang disebut penginjilan. Karena kita memiliki Kristus di dalam hati kita dapat memberitakan Kristus kepada orang lain. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak memiliki Kristus, mungkin sulit untuk melakukannya bahkan dengan bantuan orang lain. Apakah saya memiliki banyak milik Tuhan, atau apakah saya memiliki banyak milik dunia? Perilaku seseorang berubah sesuai dengan ini. Mari kita buka Matius pasal 28 ayat 16, dan temukan bagaimana cara melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di ayat ini, Alkitab dengan jelas mencatat kata baptis. Mari kita baca ayat itu sekali lagi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka yang dipenuhi dengan ajaran Tuhan di dalam hatinya, dapat mengajarkan ajaran Kristus kepada siapapun yang mereka temui dan kapan saja dan di mana saja. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak lagi memiliki ajaran Tuhan di dunia batin mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk menginjil, mereka gagal. Ketika kita memiliki Kristus di dalam hati kita, sekecil apapun porsi yang kita miliki, kita akan bersemangat untuk membagikan Kristus kepada siapapun yang kita temui. Namun, mereka yang tidak memiliki Kristus di dalamnya, tidak mau membagikan Kristus kepada orang lain. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sederhananya, ini adalah perintah Kristus yang terutama, berusahalah untuk menolong sesamamu dan membawa mereka ke dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang memiliki Kristus di dalam hatinya, yang dapat melakukan pekerjaan ini. Bagaimana mungkin mereka yang tidak memiliki Tuhan, dengan kata lain, mereka yang tidak percaya pada Tuhan, dapat melakukan pekerjaan ini dan menyelamatkan dunia? Mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Sama seperti kita dapat memberikan kepada orang lain apapun yang kita miliki, mereka yang memiliki Kristus dan ajarannya, dapat membagikan Kristus kepada dunia dan memberitakan ajarannya kepada mereka. Kita harus dapat berbagi kebahagiaan dengan mereka yang tidak bahagia, memberikan harapan yang cemerlang kepada mereka yang tidak memiliki harapan untuk masa depan, dan membiarkan mereka yang menderita karena penderitaan hidup, menyadari bahwa kerajaan sorga itu ada, dan penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Hanya mereka yang memiliki Kristus di dalam hatinya, yang dapat melakukan pekerjaan ini.